Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad SAW punya banyak sahabat yang mendampingi dalam memperjuangkan risalah Islam. Dan di antara para sahabat, kita sudah sangat mengenal 4 sahabat terdekat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selain para sahabat Nabi dari kaum pria, terdapat banyak sahabat-sahabat Nabi dari kaum wanita yang memiliki andil besar dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi ini disebut sahabiyah. Salah satu dari banyaknya sahabiyah Nabi yang akan kita bahas kali ini adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah radhiyallahu anha. Hindun binti Utbah memiliki nama lengkap Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Umayyah Al-Quraisyah. Ia dilahirkan di Mekah sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy bernama Utbah bin Rabi'ah dan Syafiyah binti Umayyah bin Harithah bin Al-Auqasi bin Murrah bin Hilal bin Falih bin Zikwan bin Sya'labah bin Bahtah bin Salim. Dia adalah perempuan baik, cantik, cerdas, fasih berbahasa, dan pandai dalam ilmu sastra. Selain itu, Hindun juga mahir dalam menunggang kuda. Dia adalah ibunda Khalifah Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sosoknya sangat pemberani, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tekadnya kuat, cerdas, dan memiliki kepribadian yang kuat. Hindun pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Al-Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, seorang pemuda Quraisy yang terpandang. Namun karena suaminya memiliki perangai yang tidak baik, Hindun memilih berpisah dengannya. Dari pernikahan ini, Hindun mendapat seorang putra bernama Aban. Setelah itu, Hindun menikah dengan Abu Sufyan bin Harb dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Muawiyah dan Utbah. Pada masa inilah, Islam mengalami kejayaan di Jazirah Arab. Sebelum Islam menyinari kehidupannya, pada zaman Jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang ambisius dan sombong. Dia jugalah wanita yang dikenal dengan julukan Akilatul Kitbah atau si pemakan hati, sebab dia telah merobek perut Hamzah bin Abdul Muthalib yang memiliki julukan Singa Allah dan merupakan paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, Hindun dan suaminya tidak mau menerima kebenaran Islam dan menolak masuk Islam. Bahkan, dia bersama suaminya membuat makar jahat untuk menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya. Kisah Hindun puncaknya terjadi saat Perang Badar. Dalam peristiwa itu, pasukan Quraisy kalah telak. Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kaum muslimin dengan menurunkan para malaikat yang ikut bertempur untuk membantu mereka. Dalam perang ini, Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah yang merupakan ayah, paman, dan saudara kandungnya tewas di tangan Hamzah, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, tak ada yang dipikirkan Hindun kecuali membalas dendam.
Momen pembalasan dendam itu pun datang. Pasukan Quraisy sebanyak 3.000 orang dengan panglima tertinggi Abu Sufyan bin Harb bertolak ke Uhud. Seorang budak bernama Wahsy dipersiapkan khusus untuk membunuh Hamzah. Wahsy sangat ahli dalam melempar tombak. Sebagai imbalan, Wahsy akan dimerdekakan dari statusnya sebagai budak jika berhasil membunuh Hamzah. Ketika perang Uhud berkecamuk, perempuan-perempuan Quraisy di bawah pimpinan Hindun binti Utbah menyelinap di antara barisan tentara sambil menabuh rebana untuk membangkitkan semangat pasukan dan mengobarkan api perang. Mereka berteriak kepada segenap pasukan dengan puisi-puisi yang membakar hati. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. Sesaat kaum muslimin nampak menang. Namun sayang, para pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka dan turun ke arena pertempuran untuk mengumpulkan harta rampasan yang telah ditinggalkan oleh pasukan musuh yang kalah. Saat pasukan kaum muslimin lengah, tiba-tiba dari arah belakang muncul pasukan berkuda Quraisy menghabisi kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi terpecah-pecah. Hamzah meningkatkan kekuatan dan serangannya terhadap orang-orang musyrik. Namun ternyata Wahsy mengintai Hamzah, menunggu jarak Hamzah semakin dekat dengannya. Wahsy berkesempatan melemparkan tombaknya mengenai perut Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah gugur di medan Uhud. Hindun yang telah dikuasai oleh amarah lalu merobek perut dan dada Hamzah yang sudah tidak bernyawa dan mengeluarkan hatinya lalu mengunyahnya. Namun dia tidak mampu untuk menelannya sehingga ia pun memuntahkannya. Ia bahkan hampir memakan jantung Hamzah. Hindun tetap mempertahankan kesirikannya selama lebih dari 20 tahun. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatinya untuk menerima Islam saat peristiwa pembebasan kota Makkah. Kepribadian Hindun binti Utbah sangat jarang dimiliki perempuan lain. Ketika hidayah datang kepadanya, dia langsung dapat memupus noda-noda jahiliyahnya. Hatinya luluh. Dia tampil sebagai sosok sahabat perempuan yang sangat istimewa. Allah Ta'ala membersihkan jiwanya dari kedengkian dan kebencian, serta menyingkap pikirannya dari tabir jahiliyah. Sesaat setelah menyatakan masuk Islam, dia langsung mengambil palu dan menghancurkan berhala yang ada di dalam rumahnya sampai hancur berkeping-keping. Dalam perang Yarmouk, Hindun mempunyai peran yang sangat besar. Ibnu Jarir berkata, pada hari itu, kaum muslimin bertempur habis-habisan. Mereka berhasil menewaskan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, kaum wanita menghalau setiap tentara muslim yang terdesak dan mundur dari medan laga. Mereka berteriak dan membakar semangat kaum muslimin untuk kembali ke medan pertempuran. Tentara muslim yang sebelumnya hampir melarikan diri, kemudian bertempur kembali membangkitkan semangat pasukan yang lain. Mereka benar-benar terbakar oleh kecaman pedas yang diteriakkan oleh kaum wanita, terutama Hindun binti Utbah. Dalam suasana seperti itu, Hindun menuju barisan tentara sambil membawa tongkat pemukul tabuh dengan diiringi oleh wanita-wanita muhajirin. Ia membaca bait-bait syair yang pernah dibacanya dalam perang Uhud. Tiba-tiba pasukan berkuda yang berada di sayap kanan pasukan muslim berbalik arah
karena terdesak musuh. Hindun juga melihat suaminya Abu Sufyan yang berbalik arah dan melarikan diri. Melihat pemandangan tersebut, Hindun segera mengejar dan memukul muka kudanya dengan tongkat dan memerintahkan semua kembali ke medan perang dan meminta agar mereka berjuang habis-habisan untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka di waktu lalu terhadap para pejuang muslimin. Setelah menjadi muslimah yang ahli ibadah, rajin sholat malam dan berpuasa, ia sangat konsisten dengan status barunya tersebut sampai tiba saat yang membawa kegelapan bagi seluruh bumi, yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, setelah Hindu memberikan segala kemampuannya untuk membela agama yang agung ini, tibalah saat baginya untuk beristirahat. Ia meninggal pada hari di mana Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, juga meninggal. Hindun menjadi bukti bahwa hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Bagaimana bisa orang yang dulunya sangat benci kepada Islam kemudian berubah 180 derajat menjadi pembela Islam di garda terdepan? Kun fayakun. Dan itulah yang terjadi pada cerita hidup Hindun binti Utbah ini. Maha suci Allah yang Maha Agung. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang yang berpikir bahwa dosa mereka terlalu banyak dan mereka harus terus berbuat dosa karena tidak ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang, dan ada banyak hadis yang mengatakan bahwa taubat yang tulus selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui mana yang terbaik. Semoga kisah sahabiah Nabi ini menjadi suri tauladan buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan. Semoga segalanya lancar hingga akhir dan puasa kita mendapat limpahan pahala. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa segera tahu saat aku upload video terbaru. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Assalamualaikum.